Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devlia Ramli dengan NIM B231014 dengan dosen penguji Bu Retno Wulandari SSTM Cap. Di sini saya akan melakukan prasat cedera pada anak dari Universitas Kusuma Husada Surakarta. Selamat menyaksikan. Permisi Bu Iya, Bida. silakan masuk. Ya. Dengan adik Kenzo Iya, ya. adik Kenzo. Isi ya Bu. Iya, dan saya Iya, bantu gini loh Bu. kenapa? Ini saya mau periksa adik. Kemarin kan main toh sore itu main sama Ani teman-temannya. Terus ini nggak salah itu loh Bu, petai Cina itu loh yang Petai bulat-bulat. Cina itu, ya kenapa? Itu dimasukin ke hidung loh Bu. Terus gimana? Mana sih Udah adik? keluar? Udah tak bantuin tapi takut infeksi gitu loh Bu. Ada cedera di dalamnya. Iya Bu. Sebelumnya saya ambil biodata pasien dulu ya. Iya. Apa betul dengan adik Kenzo ya? Iya betul. Usia adik berapa? 3 tahun sekarang. 3 tahun. Iya. Apakah ini adik sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya? Belum ya. Saya cek dulu ya keadaan adiknya sekarang. Permisi, ya. Saya lihat dulu ya adiknya. Saya Ini dulu lihat ya. dulu ya. Baik ya, tidak ada infeksi, ya, jadi nggak usah khawatir. Takut loh kita Bu. Ya, mungkin anak pertama ya ini. Iya, anak pertama lagi. Baik Ibu. Di sini saya akan menjelaskan sedikit ya tentang pengertian pertolongan pertama pada anak. Baik, untuk pengertian pertolongan pertama yaitu perawatan yang diberikan secara langsung kepada orang terluka atau penyakit yang tiba-tiba secara langsung. Pertolongan pertama biasanya ini tidak dilakukan pada tempat perawatan medis yang tepat, dapat terjadi di mana saja dengan alat bantu seadanya. Nah, untuk jenis-jenis cedera ini dapat terbagi dari beberapa, yaitu yang pertama kecelakaan, tersedak, kemasukan benda asing seperti di Kenzo tadi. Nah, kemasukan benda asing di telinga seperti biasanya hewan kecil gitu kan bisa masuk. Kemudian luka bakar. Biasa kan adik kan suka main api kan? Iya. Bisa itu juga terjadi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang pertolongan pertama cedera pada anak pada saat terjadi kecelakaan. Iya. Nah, yang pertama yaitu jika adik terjatuh atau memar, kompres menggunakan air dingin atau air es agar mengurangi lebam dan menghentikan perdarahan yang terjadi. Nah, untuk menghilangkan nyeri dapat diberikan obat anti nyeri jika memang semakin parah dan terjadi di bagian kepala atau rawan atas telinga atau kepala bagian belakang dan terjadi pembengkakan parah, segera bawa ke rumah sakit atau di bagian tenaga medis terdekat. Baik Ibu, selanjutnya jika terjadi luka harus dibersihkan segera untuk dihentikan perdarahannya. Nah, untuk membersihkan luka dengan menggunakan cairan steril, sedangkan untuk menghentikan perdarahan, lakukan dengan cara menutup luka dengan menggunakan kain atau kasa, kemudian memberikan tekanan. Oh iya, ya ditekan gitu ya? Iya, ditekan, tapi jangan terlalu keras ya Ibu. Nah, kemudian jika terjadi patah tulang, buka dan periksa area cedera, perban setiap luka terbuka, balut dan bidai area yang cedera, cari pertolongan medis atau segera bawa ke rumah sakit yang terdekat. Berarti ini ya Bu, dibalutnya ini ya, pakai perban atau pakai apa Bu? Ya, menggunakan perban. Kalau nggak punya perban biasa pakai kain nggak Bu? Ya nggak apa-apa, yang penting kainnya bersih. Nah, kemudian saya akan menjelaskan tentang pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kasus tersedak. Nah, untuk yang pertama itu back blows. Nah, untuk back blows ini letakkan, saya pinjam anaknya sebentar ya. Kenzo, Ibu perhatikan ya Bu. Ya. Nah, untuk back blows ini letakkan anak dengan posisi tengkurap dengan kepala lebih rendah. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian Ibu berikan pukulan sebanyak 5 kali, pelan-pelan saja ya Ibu. Contohnya seperti ini. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Kemudian ada Heimlich maneuver. Nah, Heimlich maneuver ini bila obstruksi masih tetap terjadi, berbaliklah ke belakang dan
Pertemukan kedua tangan mengelilingi badan dan pertemukan kedua tangan dengan salah satu mengepal dan letakkan pada perut di bagian atas. Contohnya seperti ini, Bu. Oh, jadi di ini ya, Bu, Iya. di perut gitu ya, Bu. Iya, ditekan sebanyak 5 kali tapi pelan-pelan saja. Nah, kemudian lakukan atau hentakan ke arah belakang lalu ke atas. Lakukan ini sebanyak 5 kali. Nah, kemudian bila obstruksi masih tetap, evaluasi bagian mulut atau bagian mulut anak apakah ada bahan obstruksi atau benda asing yang bisa dikeluarkan. Nah, kemudian jika tidak berhasil segera bawa ke rumah sakit. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kemasukan benda asing di hidung seperti di Kenzo tadi. Ya. Nah, benda asing ini dengan menggunakan benda yang tumpul seperti katembat atau korek telinga itu. Nah, kita bisa keluarkan secara perlahan-lahan agar tidak adanya infeksi di bagian dalam. Kemarin itu mungkin karena ini ya, Pak, saking Yang paniknya. ya. Oke, berikutnya saya akan menjelaskan pertolongan pertama cedera pada anak pada saat kemasukan benda asing di telinga. Nah, pertama itu kemasukan benda asing berukuran kecil seperti tadi, petai Cina. Cara mengeluarkannya adalah dengan memiringkan kepala. Oh, jadi ada Ya, dimiringkan gitu toh. Ya, memiringkan kepala. Kemudian bagian telinga yang kemasukan benda asing tadi kita ditepuk-tepuk dengan menggunakan tangan di sebelahnya. Iya, di berarti sebelahnya. kayak masuknya di sini, ditepuknya di sini gitu toh. Pelan-pelan saja ya. Oh iya. Pastikan adik tidak merasa terganggu atau risih. Oh iya, baik. Kemudian jika telinga adik kemasukan serangga, ibu bisa meneteskan minyak zaitun ke dalam telinga yang kemasukan serangga tadi ya, Ibu. Nah, hal tersebut dilakukan untuk membunuh serangga dan dapat menghindari aktivitas serangga yang berbahaya di dalam telinga seperti menyengat atau menggigit. Nah, seperti itu. Kemudian untuk kemasukan biji atau biji-bijian dapat dikeluarkan menggunakan alat bantu seperti korek kuping. Tidak boleh menggunakan air atau minyak karena menyebabkan biji-bijian mengembangkan dan akan susah untuk dikeluarkan. Berarti kalau yang ini serangga itu boleh pakai minyak, kalau yang ini biji-bijian tadi ya nggak boleh ya? Iya, tidak bisa. Nah, kemudian saya akan menjelaskan pertolongan pertama cedera pada anak dengan luka bakar. Baik, jika adik ada luka bakar, ibu bisa aliri dengan menggunakan air biasa dan mengaliri selama 10 menit. Contoh kan di air teh mengalir kan, ibu bisa rendam menggunakan air selama 10 menit yang dialirkan. Ya. Nah, jika tidak ada air, tutupi dengan kompres atau kompres lembab. Ya. Kompresnya itu pakai kain gitu toh? Iya, kain yang bersih. Nah, kemudian tutup luka dengan perban atau kain bersih yang tidak lengket. Pastikan perban atau kain menutupi seluruh kulit yang terbakar tadi ya, Ibu. Untuk meredakan rasa sakit bisa menggunakan lendir lidah buaya tadi dari tanaman lidah buaya segera atau setelah itu kalau jika ada kalau masih luka lagi iya, bisa dibawa ke sini berarti ya, Bu? Bisa. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan untuk kondisi adik ini aman, tidak ada cedera di bagian hidungnya, Ibu. Apakah ada pertanyaan? Udah, Bu, itu aja panik loh kita keluar gitu kan. Iya, udah kalau gitu kita pamit dulu ya, Bu ya. Terima kasih ya. Saya Dadah Kenzo. Ya, mari ya, Bu. Ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.